bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan gue SWS. Semoga teman-teman netizen dimanapun berada selalu sehat dan diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Refli Harun ini udah mulai hilang akal. Dia seorang pakar hukum tata negara yang keblinger. Dan Tifa pun demikian, dia udah mulai mencari-cari alasan untuk tidak terjerat hukum biar P21 nanti dia tidak pakai baju oranye. Tapi sayangnya Tifa ngelantur lupa ingatan dan kelihatan bodohnya sekarang. Mulai dari Refli Harun. Refli Harun lewat seseorang yang gondrong besok, namanya Susilo katanya. Tanek Susilo ini bagus. Dia mengatakan ada kemungkinan Gibran ini bukan anaknya Pak Jokowi. Dengan berbagai macam alasan literasi dan sebagainya. Ini seharusnya si Refli Harun ini kalau baru kemungkinan bisa jadi ya nggak ada disekspos dulu, dia telusuri dulu. Karena ini niatnya memang udah berarti ini niatnya udah nggak baik dengan Jokowi, bukan masalah ijazah, tapi memang punya niatan nggak baik terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Saya yakin ini karena politik. Kalau terus-terusan Gibran dibiarkan, nggak diserang, dia akan jadi presiden nanti di 2029. Ada peluang ke sana. Tapi ini kalau memang betul seperti itu dia bodoh. Semakin diserang Pak Jokowi dan Gibran, dia akan semakin naik daun. Bodohnya Roy Suryo dan kawan-kawan seperti itu, atau mungkin orang di belakangnya. Dan Tifa lupa dia selama ini menyerang Pak Jokowi. Dia berdalih dia nggak pernah mengutak-utik ijazahnya Pak Jokowi. Yang dia utak-utik adalah yang di-share oleh Dian Sandi, ya, digital yang ada di sosmednya Dian Sandi. Dia nggak pernah mengutak-atik ijazahnya Pak Jokowi. Ini kegoblokannya Tifa. Dia udah menyebut ijazah Pak Jokowi palsu, sudah pasti palsu. Kok nggak bisa ngutak-ngutik? Seharusnya kan kalimatnya nggak seperti itu. Ya itu karena kebodohan dan kepanikan Tifa sayangnya muncul seperti itu. Biar tidak ada fitnah, ikuti terus sampai akhir, kita lihat videonya terlebih dahulu. Ijazah, dokumen ijazah atau foto ijazah, barang digital ijazah itu adalah yang dipegang oleh saudara dari Ibu Iriana yang diserahkan waktu itu ke Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Ini bukan barang kajian kami, bukan. Bukan barang kajian kami, termasuk yang diklaim sudah diserahkan ke Polda itu bukan barang kajian kami. Lalu ngapain Pak Jokowi melaporkan kami? Wong yang kami lakukan penelitian bukan dokumennya beliau kok. Ini kan foto dari ya ini yang kami kaji, barang ini dan barang ini. Dan ini kedua-duanya ini tidak pernah dinyatakan sebagai barang milik Pak Jokowi kan gitu. Jadi salah alamat sebetulnya dari sejak awal. Pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi, data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985.
Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana. Didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014. Karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP. Dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi, fotokopi. Gitu kan. Nah, di situ tertera tanggal 24 Desember 1986. Dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi, pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi, yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri, pada tanggal 12 April 2019, sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi sehingga perlu tidak bisa ngeliat slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6 dikatakan bahwa ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu dia cobain semua. Kemudian tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Oke. Ya, Tifa sudah jelas mengatakan tidak pernah mengutak-utik ijazahnya Pak Jokowi. Dia hanya mempermasalahkan digital yang ada di milik Dian Sandi. Sementara fotokopi atau foto yang tersebar ijazahnya Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya nggak pernah diutak-atik. Padahal Dian Sandi dan itu sama. Dan dia lupa waktu gelar perkara khusus diperlihatkan ijazahnya Pak Jokowi, milik Pak Jokowi. Dia juga mengatakan itu palsu. Ya, Tifa mulai gobloknya udah mulai kelihatan. Nanti serba bingung untuk menghindari jeratan hukum. Nggak usah pergi, Tifa harus bertanggung jawab karena Tifa juga pernah ngomong katanya pengen merasakan hidup di penjara karena Roy Suryo pernah dan katanya enak, makanya dia ingin merasakan. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia omongkan, apa yang dia sampaikan.
Kemudian video tentang Refli Harun, jelas Susilo tadi mengatakan ada dugaan, ya, bisa jadi, artinya belum pasti. Sesuatu yang belum pasti seharusnya nggak usah diomongkan, apalagi disebarluaskan di sosial media. Nah, dia hanya berdasarkan omongan, literasi dan omongan Pak Jokowi. Jadi ada data yang di ijazah, baik ijazah yang ada di miliknya Dian Sandi, kemudian dari KPU, di KPU semuanya, di KPU Solo, KPU DKI, dan KPU Pusat, itu sama. Jokowi lulus 5 November tahun 1985. Kemudian pada surat nikah yang sempat diupload oleh PDIP waktu mau pencalonan, itu nikahnya tanggal 24 Desember tahun 1986. Dan tanggal lahir Gibran itu tanggal 1 Oktober 87. Nggak ada masalah sebetulnya. Nggak ada masalah. Cuman dia selalu berpedoman kepada apa yang disampaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga manusia, kadang lupa, kadang ketelisut omong, ya. Tapi yang jelas ketelisut omong ini nggak begitu berpengaruh sebetulnya. Pak Jokowi versinya Susilo, Pak Jokowi pernah mengatakan di pidatonya lulus tahun 85, oke, nggak masalah, sama. 5 November tahun 85. Kemudian setelah lulus 85 melamar pekerjaan di Aceh, di sebuah perusahaan kertas di Aceh. Dan beberapa bulan kemudian Pak Jokowi pulang ke Solo, nikah, dan awal-awal pernikahannya hidup di hutan di Aceh. Dan di tahun kedua Gibran lahir. Di tahun kedua Ibu Iriana hamil. Dia mengatakan itu sebuah kejanggalan. Otaknya nggak pada mikir. Seseorang kalau merantau, nggak mungkin tahun-tahunan nggak pulang. Jokowi mengatakan 2,5 tahun hidup di hutan. Seseorang kalau merantau pasti akan pulang. Lebaran pulang, mungkin ada keluarga, ada acara hajatan, pulang. Kalau Pak Jokowi mengatakan 2,5 tahun hidup di hutan, tidak serta-merta 2,5 tahun itu nggak pulang. Itu begonya si Refli Harun, seorang pakar hukum tata negara yang katanya hebat, ternyata blow on goblok juga. Ya. Nah, bagi teman-teman netizen, pakai logika. Seseorang yang pernah merantau, nggak mungkin 2,5 tahun nggak pulang, kecuali merantaunya di luar negeri dengan sistem kontrak. Dengan sistem kontrak pun bisa pulang sebelum kontrak, ada cuti. Apalagi yang masih ada dalam satu negara, pasti sempat pulang, entah itu Lebaran. Apalagi orang Jawa itu punya kebudayaan. Siapapun merantau dimanapun yang masih dalam lingkup wilayah Indonesia, setiap kali Lebaran pasti mudik. Itu orang Jawa pasti. Kalau orang Madura itu beda lagi, pulangnya mudiknya kalau Idul Adha, hari raya Kurban. Tapi kalau orang Jawa hari raya Idul Fitri itu pasti pulang. Belum lagi misalnya ada keluarga dekat, hajatan, pernikahan, itu pasti disempatkan pulang. Jadi kalau statementnya Susilo, Pak Jokowi 2,5 tahun nggak ada di hutan, kemudian menganalogi bahwa 2,5 tahun nggak pulang, lantas Gibran lahirnya di mana, itu kebodohan yang sangat dungu. Kalau istilahnya Rocky Gerung. Ya, ikuti terus video Quest. Wassalam.